Video ini merupakan video ketiga dari seri belajar Terraform untuk pemula, di mana kita akan belajar membuat resource di Google Cloud dengan Terraform. Pada video sebelumnya, kita udah berhasil ngehubungin Terraform kita dengan Google Cloud Provider. Melalui login akun Google Cloud yang kita punya, dari sini kita udah bisa mulai ngebuat berbagai resource di Google Cloud lewat Terraform Provider tersebut. Di seri tutorial belajar Terraform untuk pemula kali ini, kita akan praktek menulis file Terraform untuk ngebuat resource di Google Cloud. Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menulis Terraform, kita perlu tahu terlebih dulu dan ngertiin dulu nih soal resource basic di Google Cloud itu ada apa aja. Kalau kamu udah familiar dengan resource di Google Cloud, kamu bisa skip aja video ini. Kita perlu ngerti dulu apa itu VPC network yang ada di dalam akun Google Cloud kita, kemudian apa itu subnet yang ada di dalam VPC network, dan apa itu resource router, NAT, dan firewall rule di dalam Google Cloud. Kalau kamu udah tahu semua ini, kamu bisa skip aja video ini dan lanjut ke tutorial berikutnya. Virtual Private Cloud atau VPC. Saat kamu punya akun Google Cloud, by default, kamu akan memiliki VPC atau Virtual Private Cloud. Jadi VPC ini apa sih sebenarnya? VPC ini adalah private network yang terisolasi di infrastrukturnya Google Cloud. Kalau kita pengen bikin resource di akun Google Cloud kita, misalnya bikin virtual machine, bikin database, bikin cluster Kubernetes atau lainnya, pasti kita nggak mau dong orang lain bisa ngakses resource kita ini kan. Nah, inilah kegunaan VPC. Walaupun kita dan orang lain sama-sama pakai mesin hardware server yang sama di infrastruktur data center Google Cloud, network kita bisa terisolasi dan hanya kita atau orang yang diberi akses aja yang bisa nyentuh resource kita. Begitu juga sebaliknya, kita nggak bisa nyentuh resource yang ada di VPC-nya orang lain. Kalau ada kawan kita, si Bambang atau si Cecep, masing-masing punya virtual private cloud sendiri-sendiri, dan kita nggak bisa sentuh resource mereka kecuali mereka kasih kita aksesnya. Sekarang, coba buka akun Google Cloud kamu, lalu klik navigasi di kiri atas ini, scroll ke bawah sampai ke bagian networking seperti ini, kalian akan menemukan VPC network. Nah, coba klik ini, kalian akan sampai di halaman VPC network. Kamu akan menemukan Google Cloud sudah menyediakan kita default VPC network yang siap untuk kita pakai. VPC default ini terdiri dari 29 subnet, yang masing-masing subnet kalau kita expand ada di semua region yang disupport oleh Google Cloud di seluruh dunia. Masing-masing region subnet ini sudah lengkap di set, ada range IP address-nya dengan gateway-nya. Misalnya di VPC network default ini kita punya region Europe West 1, ini ada di Eropa Barat, region US East 4, ini ada di Amerika Serikat bagian timur, dan ada juga yang paling sering saya pakai adalah Asia Southeast 2 region, ini karena letaknya ada di Jakarta. Selanjutnya yang harus teman-teman tahu, setiap VPC network di Google Cloud bisa terdiri dari satu atau beberapa subnet. Tadi kita udah lihat default VPC network punya subnet lengkap di semua region data centernya Google Cloud ya, ada 29 buah. Jadi di dalam VPC network, ada yang namanya subnet untuk setiap region atau lokasi data center yang kita inginkan. Kalau kamu kurang puas dengan VPC network default yang dikasih Google Cloud, misalnya range IP address-nya nggak sesuai sama jaringan di kantor kita atau range-nya kurang besar, kita bisa juga bikin VPC network baru dengan mengklik tombol Create VPC Network seperti ini sesuai dengan konfigurasi custom yang kita inginkan. Subnet itu ada di dalam region atau wilayah infrastruktur Google Cloud miliki. Region ini punya beberapa availability zone. Availability zone ini adalah satu konsep yang cukup penting juga buat kalian pahami. Kalian bisa nganggep availability zone atau biasa disingkat AZ ini adalah satu data center fisik Google Cloud yang terpisah secara bangunan dan juga jarak. Jadi, resource yang kalian bikin seperti virtual machine ini berjalan di salah satu atau beberapa availability zone. Kenapa? Karena AZ ini adalah lokasi asli tempat diletakkannya fisik server di mana resource kita berjalan. Subnet ini bakalan punya semua availability zone di region tersebut. Misalnya, untuk subnet di region Asia Southeast 2, Jakarta, dia punya 3 zona. Biasanya ditandain sama suffix A, B,
dan C seperti ini. Tadi saya udah bilang masing-masing zona merepresentasikan data center fisik terpisah. Artinya, zona 2A ada di lokasi data center sendiri, zona 2B ada di lokasi data center sendiri, dan zona 2C ada di lokasi data center sendiri juga. Saya nggak tahu pasti lokasi data centernya Google di Jakarta ini ada di sebelah mana. Tapi yang pasti gedungnya terpisah, jaraknya bisa puluhan kilometer jauhnya, dan letaknya yang pasti ada di sekitar Jakarta. Kalau kalian penasaran region-region data center ini ada di mana aja, kalian tinggal Google misalnya Google Cloud Region seperti ini, lalu klik Global Location, Region and Zones, scroll ke bawah sedikit, kalian akan menemukan Products Available by Location. Di sini kita bisa tahu dengan pasti kalau region Asia South 1 ini letak data centernya ada di kota Mumbai, India. Region Asia Southeast 1 ini letaknya ada di Singapura. Dan sesuai yang tadi saya bilang, region Asia Southeast 2 ini letaknya ada di wilayah Jakarta. Untuk perusahaan besar, bisa aja kita setup beberapa subnet di berbagai region berbeda untuk keperluan bisnis yang lebih kompleks, ataupun untuk backup infrastruktur buat jaga-jaga. Kalau tiba-tiba satu region Google Cloud down semuanya. Misalnya satu subnet kita punya di region Jakarta, satu subnet lagi ada di region Singapura. Itu memungkinkan. Kita kembali ke VPC atau Virtual Private Cloud. VPC adalah representasi virtual dari infrastruktur network. Secara tradisional, sebelum era cloud, sebuah perusahaan biasanya punya sekumpulan server-server fisik yang disetup di kantor, lengkap dengan setup jaringannya, harus narik-narikin kabel, setup router, dan lain sebagainya. Lalu, aplikasi atau berbagai layanan di-host di server-server ini. Zaman sekarang, setup server, konfigurasi network semuanya dipindah ke cloud. Jadi kita atau para sysadmin nggak perlu lagi tuh narik-narikin kabel. Konfigurasi network, kabel-kabel jaringan, routingan, ini semua di cloud direpresentasikan oleh VPC, lengkap dengan subnet dan region di dalamnya. Nah, sekarang kenapa sih Google Cloud nyediain kita default VPC dengan subnet di setiap region? Ini karena semua resource yang kita buat, mau di region manapun, seperti virtual machine, Kubernetes cluster, database, dan lainnya, harus jalan di sebuah subnet yang jadi bagian dari VPC. Sekarang kita kembali ke subnet. Subnet adalah subnetwork. Kalau VPC adalah representasi dari keseluruhan private network kita di cloud, subnet adalah subbagian dari network tersebut. Kalau VPC terdiri dari subnet dari berbagai region di dunia, subnet terdiri dari beberapa availability zone yang merupakan data center fisik yang letak lokasinya berbeda-beda, tapi masih di satu region subnet tersebut. Dengan subnet ini, kita jadi memiliki private network kecil di region tertentu, yang ada di dalam global VPC networknya akun kita di Google Cloud. Selanjutnya, ada hal yang menarik nih dari subnet ini. Kan tadi saya udah bilang kalau subnet terdiri dari beberapa availability zone. Dan resource seperti virtual machine dijalankan di dalam availability zone ini kan. Kalau kita punya virtual machine, kita harus bisa ngakses virtual machine tersebut dong. Dari mana sih virtual machine ini bisa dapat IP address? Jawabannya simple dan sederhana. Setiap subnet di Google Cloud ada range IP address-nya yang bisa kita atur. Jadi virtual machine bakalan dapat salah satu IP yang ada di dalam range IP address subnet tersebut. Range IP address ini dibagi ke semua availability zone di dalam subnet. Harap perhatikan, kalau IP address ini adalah private atau internal, tidak untuk public traffic. Jadi, orang dari internet belum bisa mengakses virtual machine kita yang ada di subnet availability zone ini. Internal IP address ini digunain buat komunikasi di dalam subnet dan antar zona atau availability zone. Jadi, kalau kalian punya resource lain di subnet ini, bisa saling berkomunikasi lewat internal IP address ini. Kalau kalian punya aplikasi, punya database, punya web service, atau front-end yang masing-masing jalan di virtual machine terpisah, tapi masih satu subnet, semuanya bisa saling berkomunikasi lewat internal IP address ini. Kalau kita balik ke VPC di konsol Google Cloud kita, di default VPC network kita misalnya subnet Asia Southeast 2, di sini kita bisa lihat range IP address defaultnya adalah 10.184.00/20. Kalau kamu nggak suka sama settingan range IP address-nya, kamu bisa ganti dengan klik edit seperti ini. Tapi buat sekarang kita biarin aja dulu. Nah,
Range IP address ini maksudnya apa ya? Saya biasanya nyontek pakai subnet kalkulator, kalian bisa Google aja, subnet kalkulator, lalu kalian bisa ketikkan range IP address-nya dan subnetnya tadi /20, lalu klik tombol calculate. Di sini kita bisa lihat usable host IP range. Nah, maksudnya kalau kita nge-spin up atau ngejalanin resource seperti virtual machine kita bakalan dapat IP range antara 10.184.0.1 sampai 10.184.15.254. Semua range ini bakalan di-share ke semua availability zone yang ada di subnet ini. Nah, biasanya IP pertama 10.184.0.1 ini udah di-reserve Google Cloud buat gateway-nya si subnet ini. Biasanya digunain supaya virtual machine bisa mengakses internet atau jaringan di luar subnetnya. Nah, sekarang gimana caranya resource seperti virtual machine di subnet kita bisa mengakses internet? Buat download file misalnya, atau nge-call API di luar sana, dan lain sebagainya. Sebenarnya by default, kalau kalian bikin virtual machine di default networknya Google Cloud, virtual machine kita bakalan dapat 2 IP. Yang pertama, IP internal atau internal IP address. Satu lagi, virtual machine ini bakal dapat public IP address. Nah, lewat public IP address yang nempel ke virtual machine inilah dia bisa mengakses internet. Tapi kalau modelnya kayak gini, tiap resource yang kita bikin harus punya public IP address dong. Boros banget ya, karena public IP address ini terbatas di dunia dan kita harus bayar ke Google Cloud. Dan karena akses ke internet itu ada resiko security-nya, ngontrol aksesnya susah karena harus satu persatu kita kontrol per virtual machine. Best practice-nya seperti apa? Daripada kita tempelin public IP address satu persatu, lebih baik kita bikin NAT gateway untuk subnet ini yang bakal ngehubungin semua resource di dalam subnet ini ke internet. Kita bakalan cuma perlu satu public IP address aja, nempelnya di NAT gateway, dan bisa kita kontrol secara sentral. Bikin firewall, port apa saja yang boleh diakses, dan lain sebagainya. Caranya cukup mudah, kembali ke konsol Google Cloud kalian, lalu scroll lagi ke bagian networking. Di sini kalian akan menemukan network services, lalu pilih Cloud NAT, nama layanannya. Di sini kita bisa setup mau bikin Cloud NAT untuk subnet kita di region apa. Nah, sekarang selain dari konfigurasi network, di level infrastruktur tentu kita harus punya kontrol terhadap akses. Kita harus mengamankan semua resource yang ada di subnet kita. Harus kita kontrol siapa aja yang bisa punya akses ke VPC network, resource boleh ngakses kemana aja, mengontrol akses ke masing-masing resource atau virtual machine di subnet kita. Kita harus bisa mengontrol traffic keluar dan masuk ke VPC, subnet, bahkan masing-masing resource atau virtual machine. Mengamankan security infrastruktur kita bisa kita lakukan di berbagai level. Pertama, kita bisa bikin konfigurasi akses di level subnet lewat NACL atau Network Access Control List. Bisa bikin konfigurasi akses di level virtual machine lewat firewall rule, atau kita juga bisa bikin firewall rule lalu kita tempelin ke virtual machine atau resource-resource di dalam subnet kita. Di video selanjutnya kita akan praktek membuat dan mengkonfigurasi VPC, subnet, dan lainnya dengan menulis kode infrastruktur di Terraform. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Giri Kunchoro, seorang senior DevOps engineer di Gojek yang pernah kerja di Silicon Valley. Saya bakalan nge-upload video-video soal teknologi DevOps dan cloud setiap minggunya. Kalau dirasa bermanfaat, boleh subscribe atau sebarkan ke teman-teman lainnya. Kalau ada pertanyaan, boleh hubungi saya di Twitter @girikunchoro. Atau tinggalin aja komen di bawah ini, nanti saya akan coba balas satu persatu. Selamat belajar!